wabarakatuh. Saya Sabita Syamilana Waseha. NIM saya 1862050016. Di sini saya akan berpidato mengenai negosiasi. Prinsip-prinsip negosiasi. Yang pertama, buat pihak lawan berkomitmen dulu. Kita tahu bahwa kita biasanya berada dalam posisi yang lebih apabila kita bisa membuat pihak lawan lebih dulu berkomitmen pada sebuah posisi. Yang kedua, berpura-pura bodoh itu pintar. Ketika kita bernegosiasi, kita lebih baik berpura-pura tahu lebih sedikit daripada pihak lawan. Jangan terlihat lebih tahu. Yang ketiga, jangan biarkan pihak lawan menulis kontrak. Selalu ada hal-hal yang terlupakan atau terabaikan saat kita melakukan negosiasi secara verbal sehingga hal tersebut harus dirinci secara tertulis. 4. Bacalah kontrak setiap waktu. Untuk melakukan setiap perubahan dalam kontrak tersebut sebaiknya dibicarakan dan disepakati bersama. 5. Orang percaya apa yang mereka lihat secara tertulis. Kebanyakan orang percaya pada apa yang mereka lihat secara tertulis. Mereka tidak akan percaya bila mereka hanya mendengarnya. 6. Berkonsentrasilah pada isu. Kita tahu bahwa seharusnya selalu berkonsentrasi pada isu pokok permasalahan dan tidak teralihkan perhatiannya oleh tindakan-tindakan negosiator lawan. 7. Berilah selalu ucapan selamat pada pihak lawan. Berikanlah ucapan selamat pada mereka meski menurut Anda mereka melakukan negosiasi dengan buruk. Jenis-jenis negosiasi. Negosiasi distributif. Negosiasi ini lebih menekankan pada prinsip kalah dan menang bagi kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Tidak peduli terhadap kepentingan atau kepuasan orang lain, mengorbankan orang lain, dan berorientasi pada hubungan jangka pendek. Ciri-ciri negosiator distributif antara lain: 1. Tawaran awal tidak masuk akal. 2. Kewenangan terbatas. 3. Mempermainkan emosi lawan. 4. Pantang memperlihatkan kelemahan. 5. Hampir tidak memberikan kelonggaran. 6. Mengabaikan batas waktu. Negosiasi interaktif. Negosiasi ini lebih mengedepankan prinsip menang dan menang antara kedua belah pihak yang terlibat pada kegiatan negosiasi. Kegiatan ini lebih memperhatikan kepentingan dan kepuasan orang lain dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Adapun ciri-ciri negosiator interaktif antara lain: 1. Menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain. 2. Mencari titik temu dari setiap perbedaan. 3. Menyelaraskan setiap perbedaan. Gaya-gaya dalam negosiasi. Sebelum menentukan gaya negosiasi yang Anda gunakan, pertimbangkanlah lebih dahulu lain seperti: 1. Hubungan dengan pihak lawan untuk jangka panjang atau saat itu saja. 2. Kekuatan dan kelebihan pihak lawan. 3. Kekuatan dan kelebihan posisi tim Anda. Dan keempat, penting atau tidaknya mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi kooperatif. 1. Menciptakan suasana saling menghargai dan percaya. 2. Memperjelas dari awal bahan Anda menginginkan hasil menang-menang. 3. Mulai dengan mengidentifikasi masalah sebelum mengidentifikasi pemecahan. 4. Mulai dengan masalah-masalah yang mudah untuk dicapai kesepakatan. 5. Bila mungkin, buat beberapa konsesi kecil yang dibagi pembahasannya dalam negosiasi dibandingkan dengan sebuah konsesi besar. 6. Hindari bahasa dan postur tubuh yang defensif. Dan terakhir, bersikap fleksibel. Yang kedua, negosiasi kompetitif. Negosiasi kompetitif jarang sekali dapat diterima dan hanya mungkin terjadi jika Anda memiliki posisi yang sangat kuat. Anda harus sadar akan konsekuensinya jangka panjang dari negosiasi seperti ini. Misalnya saja dalam negosiasi berikutnya pemegang kekuasaannya akan beralih tangan. Namun demikian, Anda mungkin harus menggunakan gaya ini jika pihak lawan jelas-jelas tidak menginginkan negosiasi kooperatif. 1. Dari awal tegaskan komitmen
terhadap posisi yang telah Anda tentukan. Indikasi konsekuensinya jika Anda tidak memperoleh apa yang Anda inginkan. Dan terakhir, siapkan konsesi-konsesi yang tidak penting untuk Anda, tetapi yang menghindari pihak lawan dari kehilangan muka. Tipe-tipe negosiator. Yang pertama, kompetitor. Tipe ini ditandai dengan tingginya sikap asertif tetapi tidak kooperatif. Jika Anda memainkan peran tipe kompetitor, Anda harus mengetahui bahwa posisi Anda memiliki bargaining power yang tinggi. Ada kecenderungan dapat tercipta rasa tidak percaya, agresif, hubungan yang kurang harmonis antar partner negosiasi. Oleh karenanya, Anda menghadapi tipe ini, Anda harus menerapkan bahwa tidak ada prosedur atau aturan yang harus ditaati karena hal ini akan semakin menyebabkan timbulnya sikap defensif dan disagreement yang tinggi. 2. Pleaser. Tipe ini bertolak belakang dengan tipe kompetitor. Ditandai dengan tingginya sikap kooperatif namun tidak asertif. Hal ini akan memudahkan tapi juga dapat menyusun Anda sebagai partner negosiasi. Memudahkan karena mereka bukanlah tipe yang banyak menuntut dan seringkali sungkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya keinginan dan kebutuhan mereka untuk dapat menyenangkan orang lain. Di sisi lain, kesulitan yang mungkin ditemui adalah sikap yang kurang konsisten dan mudah berubah pikir. Hal ini akan mempengaruhi kesepakatan, oleh karena itu Anda perlu memberikan penalti yang jelas apabila perjanjian dilanggar. Terima kasih.